Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saya juga bersyukur melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan karena kehebatannya dan kasihnya tidak pernah berubah. Amin. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut pada hari ini, ibadah raya pada hari ini. Siapkan hati kita. Siapkan hati kita secara masing-masing. Kita pejamkan mata kita. Kita rasakan kasihnya. Kita rasakan kehadirannya. Tuhan, kami sudah datang di sini ya Tuhan. Kami tidak ingin datang dengan sia-sia. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih atas kehidupan yang telah terjadi sampai sekarang ini. Dunia boleh berubah, dunia bisa ke atas atau mungkin ke bawah, tapi kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin rasakan kehadiran Engkau ya Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan pujian-pujian yang terbaik ya Tuhan. Kami ingin memberikan suara-suara kami yang terbaik. Kami datang dengan sebagai saudara seiman, sekeluarga seiman ya Tuhan. Alberta Allah beserta kita. Amin. Kami hendak bersyukur atas kasih yang Kau telah berikan kepada kami.
Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di sini sebagai saudara seiman, ingin memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu, menyambut firman Tuhan, dan biarlah kami datang di sini tidak sia-sia Tuhan. Kami dapat semakin mengenal Engkau, kami dapat hidup sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Luar biasa ya. Sebagai wujud syukur kita, mari kita lihat kiri kanan depan belakang, kita kasih salam, kita kasih senyuman yang terbaik. Amin, puji Tuhan. Siap puji Tuhan? Amin. Mari kita bergirang bersama, kita bersuka cita bersama. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku masuk di gerbangnya, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka Bapak. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Mari kita. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, Dia dirahmati, oh Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dari Alkitab nyatakan Dia baik, Dia Allah yang baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik, bagiku Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik, bagiku Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik, baik. Mari jemaat tangan Ya Allah
tangan kita lambaikan tangan kita dan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Betapa baiknya hidup bersama Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, takkan menunggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Bersama Yesus, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap, ku tahan kebenaran Kau. Kau yang akan setia walaupun kami lemah. Yesus sudah siap, kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar. Mari Alberta, berikan terbaik. Yesus sudah siap, ku tahan kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, takkan menunggu kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus sudah siap, ku tahan kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Wah, pada semangat ya nyanyi ya, sampai ada batuk-batuk itu. Boleh minum loh Bapak Ibu. Kalau pagi emang masih belum panas, jadinya setelah digenjot langsung. Semoga sehat ya Bapak Ibu ya. Besok kita merayakan Chinese New Year. Semoga dalam sukacita, biarlah Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, dengan semangat memuji Tuhan sebagai saudara seiman, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman yang akan dibawakan pada hari ini. Biarlah tidak akan sia-sia, biarlah hati kita, kehidupan kita semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang juga di sini untuk menjadi lebih baik ya Tuhan.
ku jelas, kau penghibur saat ku lemah. Kau kuasa kami takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lelah. Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari sembah Dia, berikan Dia terbaik. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ya Tuhan, terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus di dalam seminggu ini, terima kasih ya Tuhan untuk pendampingan-Mu ya Tuhan. Di waktu kami di atas, waktu kami lagi jatuh ya Tuhan, waktu kami membutuhkan penghiburan, Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Kau mengutus Roh Kudus untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu hari ini ya Tuhan, kami mau membangun hubungan dengan Engkau lebih erat lagi ya Tuhan. Kami mau memahami firman-Mu lebih erat lagi ya Tuhan, sehingga kami tidak mengerti, tidak hanya membaca, tapi kami juga mau melakukan saat kami pulang nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar firman ini Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kami semua. Kau tolong hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman. Kau tutup bungkus Tuhan dengan darah-Mu ya Tuhan. Kau tolong Tuhan sehingga hanya isi hati-Mu yang terpancar di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini saya memberikan sebuah judul Design Connect. Ya, kalau kemarin katanya hari kasih sayang ya, jadi kasih sayang setahun sekali. Ya, tanggal 14 Februari yakini beberapa orang juga menjadi hari Valentine ya, hari kasih sayang. Ya, atas dasar itu juga saya memikirkan sebuah tema Bapak Ibu, bahwa betapa pentingnya relasi di dalam kehidupan kita. Ya, relasi kita dengan Tuhan itu tentu yang terutama ya, saudara ya. Tetapi untuk hari ini ya, saya akan men-sharing tentang relasi kita dengan sesama. Untuk itu saya kasih judul khotbahnya Design to Connect. Bagaimana kita didesain, bagaimana kita dirancang oleh Allah untuk saling terhubung, untuk saling terkonek dengan sesama kita.
Untuk bagian yang pertama, saya kasih subjudulnya itu adalah Aku Tidak Diciptakan Sendiri. Sekali lagi, aku tidak diciptakan sendiri. Ya saudara, firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini itu sebenarnya sesuatu yang saya sendiri pun juga masih terus memperjuangkannya ya, masih struggle lah dalam hal ini. Karena memang kenyataannya tidak mudah untuk kita bisa berelasi dengan baik. Bahkan boleh dikatakan saya sedikit tidak suka kayak gitu ya. Tetapi yang namanya kebenaran firman itu perlu disampaikan, juga perlu dilakukan. Ini bukan masalah suka atau tidak suka, tapi ini masalah kebenaran. Yang namanya kebenaran kita perlu terima dan kita perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Mari kita mulai dari Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18 sudah ada di depan. Mari kita baca bersama, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Baik, satu ayat ini saja kita mau renungkan bersama. Kita preteli ayat ini sehingga kita memahami maksud Tuhan dalam ayat ini, saudara. Ya, boleh dibilang ini adalah salah satu rancangan Allah dalam kehidupan manusia. Jadi saudara, kalau kita bisa bicara tentang rancangan Allah, di bahasa modernnya kita bisa bilang ini adalah sebuah blueprint dari Allah untuk kehidupan manusia. Jadi waktu Musa menulis kitab Pentateuch, yaitu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, lulus tuh. Nah, saudara, waktu Musa menulis kitab itu, sebenarnya semuanya itu adalah seluruhnya adalah rancangan Allah. Apalagi kalau kita bicara tentang kejadian pertama dan kejadian yang kedua. Itu semua adalah proses penciptaan, boleh dikatakan gitu. Karena kejadian 3 yang dipercaya itu adalah hari ke-8 manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kejadian pertama dan kejadian kedua, bagaimana Allah menciptakan dunia beserta dengan isinya, itulah rancangan Allah. Jadi apa yang ada dalam kejadian 1 dan kedua, itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh, kejadian 2 ayat 24 dikatakan seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah bicara tentang konsep pernikahan Bapak Ibu Saudara. Tentang pernikahan. Bagaimana orang pria dan wanita yang memutuskan untuk menikah, ia menjadi satu daging. Jika sudah menjadi satu daging, maka kalau kita melihat sudut pandang dari ayat-ayat yang lain, maka kita tidak boleh dipisahkan. Apa yang disatukan Allah tidak boleh dipisahkan. Konsepnya, fondasinya kita perlu pegang dulu. Tapi kita sama-sama tahu di Perjanjian Lama, kemudian banyak kawin cerai. Nah, saudara, untuk merapikan struktur hukum serta melindungi kaum Hawa, kaum wanita di Perjanjian Lama, ya, karena lebih banyak kaum Hawa itu dirugikan daripada diuntungkan dalam konteks pernikahan yang kawin cerai tanpa ada surat cerai ini. Nah, untuk itu Musa membuat sebuah keputusan yang mengeluarkan sebuah surat. Surat apa? Surat cerai. Ada struktur hukumnya sehingga clear, jelas, case by case diatasi, saudara. Nah, tapi balik kepada rancangan Allah yang semula, sebenarnya tidaklah demikian, saudara. Kitab Matius 19 ayat 8, saya bacain aja ya. Matius 19 ayat 8 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ya, akhirnya karena ketegaran hati bangsa Israel atau umat manusia baik zaman dulu sampai sekarang, akhirnya ada tuh secara legal, clear, struktur hukumnya jelas bahwa ada surat cerai. Tetapi sejak semula, kata Matius, ini kata Yesus lebih tepatnya, kata Yesus, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara bisa pahami apa yang saya maksud? Jadi fondasinya perlu kita pegang lebih dulu dari penciptaan, bahwa orang sudah jadi satu daging. Nah, itu saya hanya mengambil satu contoh blueprint Allah terhadap konsep pernikahan, saudara. Sebenarnya kalau mau digali lebih banyak lagi tentu. Tetapi hari ini balik kepada Kejadian 2 ayat 18,
bahwa kita itu diciptakan tidak boleh sendirian. It is not good for the man to be alone. Loud and clear di dalam Kejadian 2 ayat 18. Nah, saudara, ini penting ya, karena ini ternyata dipermasalahkan oleh Tuhan. Loneliness ini, saudara, kesendirian ini, ya, jomblo katanya tuh. Nah, saudara, saya akan membawa kepada satu ilustrasi lebih dulu, ya. Oke, ini sebuah pohon, namanya pohon redwood. Sebagai perbandingan itu manusia ya, saudara ya. Saya cari di internet lah ya. Kurang lebih itu pohonnya lah ya. Tapi kalau saudara mau membayangkan, saudara kan pasti pernah ke Monas dong. Kalau belum pernah nanti googling ya Monas gitu lah ya. Minimal kita bisa melihat. Paling tidak pohon tertingginya si redwood ini itu hampir setinggi Monas. Buang apinya lah kayak gitu ya. Api-api di atasnya. Nah, pohon redwood yang paling tinggi kurang lebih 118 meter Bapak Ibu. Hampir setinggi Monas. Nah, kemudian yang menarik, pohon redwood ini itu bisa hidup ribuan tahun Bapak Ibu. Bahkan ratusan, bahkan sampai ribuan, 1000 lebih, bahkan dipercaya menurut data ada yang sampai 2000 tahun gitu ya. Ya, saya hanya mengambil data faktanya saja Bapak Ibu Saudara. Nah, pohon ini, redwood ini ada di California kayak gitu. Dan mereka tumbuh di pesisir pantai. Nah, permasalahannya adalah mengapa pohon ini bisa hidup ribuan tahun, ratusan bahkan ribuan tahun Bapak Ibu. Karena saudara, ternyata pohon yang tinggi tekar kuat ini, dia itu punya akar tertancap ke bawah. Tapi ternyata akarnya itu hanya kedalamannya sampai 2-4 meter saja. Gitu. Padahal dia bisa mencapai 100 meter lebih, 118 meter bahkan. Nah, ternyata kekuatannya bukan hanya akar yang tertancap ke dalam, saudara, tetapi karena ada koneksi antara akar pohon satu dengan pohon lainnya. Jadi waktu dia di bawah, saudara, kita nggak bisa melihat di situ, mereka saling terkonek antara satu pohon redwood dengan pohon redwood lainnya. Akarnya ini saking kuatnya bisa menahan angin ataupun badai topan. Untuk itu mereka bisa hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun, saudara. Mereka saling terhubung di situ, saling terkoneksi, kekar sekali di situ. Nah, bahkan kalau kita lihat di sini, mereka saling terhubung itu juga saling memberi nutrisi antara satu pohon dengan pohon lainnya. Jadi nggak cuma menjaga jika ada badai, tetapi memberi sesuatu antara satu akar dengan akar lainnya. Dan ini menarik sekali, saudara. Kalau kita mau balik ya ke dalam Kejadian 2 ayat 18, kita harusnya sadar kita diciptakan itu tidak untuk sendirian, tetapi untuk kita bisa berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan ini sudah sejak awal Bapak Ibu Saudara. Boleh tolong next slide-nya? Hal yang lebih menarik Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1 dan 2 ya, manusia jatuh di dalam Kejadian 3. Oke? Itu cerita the falling, keberdosaan manusia itu ada di Kejadian 3. Jadi kalau kita mau bicara tentang hal yang tidak baik, ketidaktaatan, keburukan, rasa malu dan lain sebagainya yang buruk itu ada di kitab Kejadian 3 tuh. Tapi kalau kita ngomong Kejadian 1 dan 2, itu semua bicara tentang perfection, bicara tentang kesempurnaan, saudara. Tetapi yang menarik, saudara ya, waktu Tuhan menciptakan terang, lalu terang itu dibilang baik dan seterusnya baik, lalu ada dirangkum di Kejadian pertama di paling bawah setelah ciptaan itu jadi semua dikatakan apa? Sungguh amat baik. Tetapi yang menarik dari yang baik itu ada satu hal, Tuhan mengeluarkan frasa tidak baik, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 18. Padahal ini Kejadian 1 dan 2 adalah konsep tentang penciptaan, tentang kesempurnaan. Belum ada dosa. Jadi tidak baik di sini bukan berarti manusia jatuh dalam dosa, tetapi ada sebuah rancangan Allah yang perlu kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mau ngomong gampang ya, kan Tuhan bisa aja dong ciptain Adam dan Hawa langsung jebret sekaligus. Dan Tuhan bilang apa? Ini semua sungguh amat
baik, clear. Tetapi kenapa sampai perlu Tuhan mengatakan, wah si Adam sendirian, nggak baik nih, jomblo nih, kayak gitu. Lalu diciptakanlah si Hawa. Nah, ini untuk kita semua saudara, para pembaca di zaman sekarang itu memahami betapa pentingnya relasi antara satu dengan yang lain. Dan ini saudara, bukan hanya bicara tentang pernikahan. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong Adam, bukan hanya untuk menjadi istri atau pasangan hidup bagi Adam. Kenapa? Karena kenyataan yang jelas adalah ayat ini ditulis bahwa Hawa diciptakan sebagai seorang penolong, bukan seorang istri. Jadi yang di-highlight, yang di-bold adalah menjadi penolong, menjadi helper. Coba kita preteli kata-kata ayat ini word by word ya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita lebih mudah memahami. Boleh tolong next slide? Ya, di depan juga kita bisa lihat ya saudara ya. Tidak baik, kata tidak baik dalam bahasa aslinya ini tidak sesuai dengan desainnya Allah. Kondisi yang kalau kita lakukan tuh bisa merusak kehidupan. Oke, lalu kemudian apa yang tidak baik Bapak Ibu? Waktu manusia itu seorang diri. Adam levado, kata levadonya itu artinya terisolasi, sendiri, berdiri sendiri tanpa relasi yang sepadan. Nah, jadi tidak baik manusia itu seorang diri. Kalau ini dibiarkan terus menerus bisa merusak kehidupan, karena ini tidak sesuai dengan desain Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya istilah kata kalau Adam terus-menerus seperti ini, nanti dia nggak bisa hubungin, waktu dia mati nggak bisa hubungin Tabita, nggak bisa tutup peti sendiri, nggak ada yang nyanyiin, nggak ada yang kumpul-kumpul bareng gitu kan ya. Kenapa? Karena sendirian, saudara. Nah, makanya firman Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Boleh lanjut? Untuk itu Tuhan berkata apa? Karena ini tidak baik, akhirnya Tuhan memberi sebuah solusi kelengkapan keutuhan dari ayat ini, yaitu penolong. Penolong dalam bahasa asli itu ditulis Ezer. Saudara, kalau dengar kata penolong, saya kalau jelasin tentang hal ini kepada anak murid saya, konsep pikiran mereka langsung, oh oke, penolong, helper, berarti office boy or office girl yang ada di dalam sekolah bagi mereka, saudara ya. Tapi penolong itu sering disalahpahami sebagai orang yang lebih lemah. Oke? Tetapi ternyata saudara, kalau kita mau gali lebih dalam, di kitab Mazmur 121, kata ini sempat dipakai, disandingkan dengan dengan frasa tentang status Tuhan itu sendiri. Karena di Mazmur 121 ditulis kayak gini, Allah sebagai penolong Israel. Kata penolong di situ ditulis Ezer. Nggak mungkin dong kita bilang bahwa Tuhan itu lebih rendah daripada kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Berarti penolong di sini bukan orang yang lebih lemah, tetapi lebih kepada partner hidup, partner yang melengkapi kekurangan kita. Untuk apa? Untuk melengkapi keutuhan manusia di saat itu. Lalu kata berikutnya yang sepadan dengan dia. Nah, kata ini terdiri dari dua kata dalam bahasa aslinya ya, ke dan neget, artinya tuh boleh dibilang berhadapan atau setara, equal Bapak Ibu Saudara, sama dengan ya. Ya, jadi Hawa diciptakan tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Itu yang perlu kita pahami. Untuk menjadi apa? Menjadi penolong. Sekali lagi yang saya mau tegaskan, ayat ini tidak hanya bicara tentang pernikahan, tetapi tentang bagaimana rancangan Allah terhadap kehidupan manusia untuk menjadi penolong bagi sesamanya. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk apa manusia seperti itu? Tentu supaya kita di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam komunitas, kita bisa bertumbuh bersama. Karena kenyataannya banyak orang ya, kalau dia berbuat dosa, atau dia melakukan sebuah kesalahan, atau dia konflik dengan orang-orang sekelilingnya, cenderung kita menarik diri. Betul saudara? Cenderung kita menarik diri dari komunitas, bahkan ada orang yang menarik diri dari pernikahannya, bahkan ada yang menarik diri dari keluarganya. Udahlah, gue cabut dari keluarga ini, gue males lah satu keluarga sama bapak emak gue, sama saudara-saudara gue, moyung lah bagi dia, semuanya nggak beres lah, cabut udah. Sehingga membuat dia hidupnya sendiri. Saudara, kesendirian sejak semula itu tidak baik, saudara. Untuk itu mari kita lihat
dari sudut pandang ayat yang berbeda ya saudara ya, untuk kita lebih melihat faktanya. Kenapa kesendirian itu tidak baik? Yang pertama, karena kesendirian itu melemahkan kehidupan. Boleh tolong kita buka semua Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Karena Hawa diciptakan setelah Adam, saya mohon untuk kaum Hawa membacakan Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Ya alasan aja ya saudara ya. Intinya kaum Hawa silakan baca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai yang ke 10. Oke, mari kita baca. 3, 2, 1. Baik, terima kasih saudara. Jelas ya ayat ini ya. Saya rasa ayat ini cukup praktis untuk kita pahami. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi kalau dia sendirian siapa yang ngangkat? Kagak ada. Artinya ya kita perlu relasi Bapak Ibu Saudara. Kita perlu berrelasi dengan orang-orang di sekeliling kita, karena kesendirian melemahkan kehidupan kita. Saudara kenal tentu, bukan kenal ya, tahu yang bernama Saulus, tokoh Alkitab yang bernama Saulus, tahu ya saudara ya, Saulus. Boleh tolong bantu saya, pekerjaan Saulus dulunya apa sebelum dia tobat? Apa yang dia lakukan kejahatannya? Kok tiba-tiba Kristen? Apa? Menganiaya orang-orang Kristen. Singkat cerita saudara, Saulus itu tobat karena intervensi Tuhan, anugerah Bapa di sorga, kemudian ada penglihatan, dan di situ dia bertobat. Singkat cerita gitu ya. Nah, kemudian Saulus habis bertobat mau masuk ke kumpulan murid-murid Kristus lainnya dong, kayak gitu. Diterima nggak saudara sama murid-murid Kristus lainnya? Takut, betul. Kata yang tepat itu takut. Kenapa? Karena dia baru bertobat. Istilah katanya kita ya, kalau sekarang kita lihat TikTok viral, ada seorang teroris buat kejahatan di mana-mana, tobat. Lah dia ternyata tinggalnya di Sunter, masuk ke GB Alberta. Dia datang hari Minggu. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Saya yakin kita waktu memuji Tuhan nggak konsen gitu ya. Aduh, apa gue pulang duluan ya? Bilang ada cucian belum dijemur gitu, atau bilang apa kayak gitu kan ya. Saya yakin kita juga worry dong. Ini orang beneran tobat nih, yakin nih. Apalagi di hari pertamanya kan. Gak mudah menerima orang seperti itu. Murid Kristus waktu melihat Saulus datang, kesel mereka. Sini orang yang menganiaya teman-teman kita juga, kayak gitu. Akhirnya Saulus tidak diterima Bapak Ibu Saudara, dan itu membuat dia terisolasi, sendirian, dicurigai. Kalau ini dilakukan secara terus-menerus, saya rasa dia akan balik. Kan gue udah bunuhin aja nih orang-orang Kristen, ngeselin banget gitu. Gue udah mau tobat, ditinggalin lagi kayak gitu. Tetapi ada satu pribadi yang mengaitkan antara Saulus dengan murid Kristus lainnya. Siapa saudara yang tahu? Barnabas. Barnabas adalah seorang yang memberi semangat, menghibur orang-orang di sekelilingnya. Dia orang yang sangat baik. Barnabas itu berusaha mendekati Saulus, kemudian mendekati murid Kristus, sehingga ia menjadi jembatan antara Saulus dengan murid Kristus lainnya. Saudara, kalau ini dilakukan terus-menerus, bagi Saulus akan balik kepada kehidupan masa lalunya. Gak mudah saudara, gak mudah untuk hidup sendiri. Kesendirian akan melemahkan kehidupan kita. Boleh tolong next. Kenapa? Karena kesendirian itu akan membuat kita rapuh secara emosional. Di dalam Galatia 6 ayat 2, kita itu dijelaskan bahwa kita itu diciptakan untuk saling menolong. Oke? Kalau kita diciptakan untuk saling menolong dan itu adalah sebuah perintah, berarti kita tuh nggak bisa menolong diri kita sendiri loh Bapak Ibu. Artinya kalau kita ada sesuatu, kita perlu berbagi kepada orang-orang sekeliling kita. Kita rapuh secara emosional. Kita juga rentan terhadap tipu daya dosa. Ibrani 3 ayat 13 itu berkata apa? Kita perlu saling menasehati supaya tidak dikeraskan oleh dosa.
Sehingga kita bisa rentan kalau kita sendirian. Dan kita juga bisa kekurangan hikmat Bapak Ibu Saudara kalau kita sendirian. Ya. Oke, lanjut aja ya. Saya kasih contoh seorang bernama Daud. Daud itu orang yang baik ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam 2 Samuel 11 ayat pertama dikatakan seperti ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Berhenti dulu. Waktu pergantian tahun, waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju. Sangat jelas di penulis kitab Samuel ini membuat pernyataan bahwa ternyata waktu itu Daud menyuruh Yoab untuk maju berperang. Yoab sama tentara-tentaranya udah lo perang gitu. Dan biasanya raja harus ikut berperang. Itu salah satu job desk raja Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu tugasnya saudara untuk maju berperang di medan perang gitu. Tapi Daud enggak. Daud sengaja membuat dirinya itu sedang santai. Menurut beberapa penafsir, mungkin dia udah merasa secara politik dan hukum sosial ya juga udah lebih baik di dalam kerajaan Israel saat itu. Jadi dia merasa udah di atas nih kayak gitu. Sehingga kayaknya gue nggak perlu turut campur tangan di kali ini. Udahlah Yoab aja lah kayak gitu. Tetapi kesendiriannya membuat dia akhirnya jatuh di dalam dosa. Karena kesendirian memang rentan terhadap tipu daya dosa Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita perlu relasi, kita butuh keluarga kita butuh komunitas kita butuh orang-orang di sekeliling kita saudara. Terlepas konflik yang pernah kita alami dalam kehidupan ini, kita tetap butuh yang namanya relasi. Karena hal itu membuat kita lebih kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa sih kesendirian itu tidak baik? Karena yang kedua adalah konsep gereja, next. Konsep gereja itu adalah satu tubuh yang saling melengkapi, tubuh Kristus. Ya, itu panjang ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 semuanya kisah tentang tubuh Kristus. Konsep tubuh Kristus itu kita adalah bagian-bagiannya, kita adalah satu tubuh Kristus yang adalah Kristus adalah kepalanya gitu. Nah, saya pun sebagai pembicara dalam konteks beribadah ya, konteks kita sedang beribadah seperti ini, pun kita juga melakukan perannya masing-masing. Ada yang main keyboard, ada yang pembicara, ada yang main drum, ada yang jemaat. Karena kalau nggak ada jemaat, ya kita ngapain di sini kayak gitu kan ya. Ada juga yang usher, ada yang kolektan dan lain sebagainya. Kita melakukan perannya masing-masing sebagai satu tubuh Kristus. Jadi saudara bayangin kalau salah satu peran itu tidak dimainkan dengan baik dalam konteks ibadah saja, maka akan terjadi kejanggalan Bapak Ibu. Dulu waktu pertama kali saya lupa ya, itu udah lulus atau belum, pokoknya awal-awal saya belajar teologi lah gitu. Ada sebuah gereja yang mengundang saya, karena kebetulan memang teman saya di daerah Kelapa Gading. Wah, saya baru belajar teologi, excited. Persiapan tuh sebulan sebelumnya kayak gitu ya saudara ya. Mental saya siapin, materi saya siapin, latihan ngomong di depan kaca, ngomong sendirian. Wah, saya lakukan itu. Dan di hari H, wah saya senang sekali, saya excited banget waktu khotbah gitu. 5 menit pertama berjalan dengan baik, tetapi menit kemudian saya melihat ada satu bapak-bapak di depan saya kayak gitu. Anggaplah kayak Om Rizwan nih di sini kayak gitu ya. Karena jelas saya ada di depan sini, terus ada bapak-bapak di depan ini gitu. Kebetulan bapak-bapak di sini, langsung Om Rizwan nih ya. Gitu. Nah, bapak-bapak itu tiba-tiba saudara kayak gini, ya mungkin dia nonton bola kayak gitu kan ya. Kayak gini asik kayak gitu kan ya. Beberapa detik kemudian dia gitu ya, ada suaranya saudara. Dan sementara saya mentalnya sebagai seorang yang baru belajar teologi cukup down di situ. Ini khotbah gue bikin ngantuk ya ternyata ya, bahkan bisa bikin ngorok loh. Itu beneran, saya nggak nambahin, saya nggak kurangin saudara ya. Beneran dia tidur seenak-enaknya dan ngorok saudara. Mending tidur meramai, udah deh kelar gitu ya. Ngorok-ngorok kan ganggu kan saudara ya, ganggu sekeliling, ganggu saya, kelihatan jelas di depan mata kayak gini, kayak gitu. Mau mengalihkan juga ya depannya ya dia juga gitu kan ya. Hentakin amin kayak gitu, dia kagak bangun saudara ya.
Kemudian saya coba menghibur diri dengan cara melihat jemaat-jemaat yang lain gitu. Ya, puji Tuhan yang lain melek semua saudara, beneran. Ada yang ngangguk-ngangguk, artinya dia ngerti kan yang apa yang saya ngomong. Minimal merespon lah ya kayak gitu ya. Walaupun mungkin nggak ngerti kayak gitu, minimal merespon lah kayak gitu ya. Nah saudara, maksud saya gini loh. Dalam satu tubuh Kristus, bahkan dalam konteks beribadah, kalau satu peran itu tidak dilakukan dengan baik, maka akhirnya juga akan nggak enak saudara. Benar ya saudara ya? Misalkan pembicara tidak persiapan dengan baik, akhirnya mengeluarkan bukan firman Tuhan tetapi hanya pengalaman-pengalaman hidup, itu pun juga akhirnya tidak jadi berkat saudara. Nah maksud saya, kesendirian itu tidak baik karena ini berlawanan dengan konsep tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu semuanya memiliki peran masing-masing. Mungkin ada yang pembicara, mungkin ada yang jemaat. Toh yang jemaat di minggu depan ada juga yang pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada yang sebagai kolektor, ada yang sebagai asyir, dan semuanya itu berjalan sebagaimana seharusnya. Makanya itu, this is not good for the man to be alone. Tidak baik jika manusia itu seorang diri. Kesendirian itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Karena kita harusnya saling membantu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ya, karena kehidupan Kristen adalah kehidupan bersama. Saudara, kehidupan Kristen sejak semula itu kehidupan yang bersama. Itu sebagai akar, sebagai contoh. Saudara, cikal bakal gereja itu bermula dari Kisah Rasul 2 ayat 42-47 ini saudara. Bagaimana jemaat mula-mula itu berkumpul. Ngapain saudara kumpul-kumpul? Berdoa bersama, makan bersama, saling menolong, belajar bersama. Itu yang mereka lakukan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 Bapak Ibu Saudara. Nah, maka hasilnya itu luar biasa. Tuhan kemudian menambahkan jumlah mereka. Ya. Artinya pertumbuhan iman yang sehat hampir selalu terjadi di dalam konteks kebersamaan, bukan waktu kita sendiri. Waktu kita iman yang bertumbuh saudara, itu waktu kita sedang bersama dengan orang yang lain saudara. Bukan waktu kita sendiri. Memang ada bagiannya, ada saatnya waktu kita pulang dari tempat ini, ya kita sendiri, kita merenungkan firman, itu bagiannya kita betul. Tapi waktu iman itu bertumbuh, ya kita perlu lakukan bersama-sama. Kenapa? Karena harus ada yang saling menasehati saudara. Ibrani 10 ayat 24-25. Sebelumnya saya minta tolong keyboardis untuk bantu mengiringi instrumen. Thank you. Ibrani 10 ayat 24-25 atau terkhusus di ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi saudara, kita mungkin baca ayat ini, oh berarti kita mesti ibadah ya, jangan sampai nggak datang ibadah ya. Mungkin kesannya kayak gitu doang ya. Tapi ayat 24 itu juga bukan hanya sekedar bicara tentang soal hadir ibadah, tapi soal saling memperhatikan, mendorong, menguatkan, terlebih lagi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Di saat seperti inilah kita perlu saling membangun, saling menguatkan, saudara. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu nih di tahun 2026 sampai Desember nanti keadaan ekonomi dunia seperti apa, keadaan ekonomi Indonesia seperti apa. 2 tahun, 3 tahun ke depan kita nggak akan pernah tahu. Kita butuh saling menguatkan. Itulah sebabnya kehidupan Kristen itu bukan hanya tentang aku dan Tuhan, tapi aku, Tuhan, dan tubuh Kristus. Jadi bukan hanya bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang terpenting, ya dan amin. Tetapi lebih daripada itu ada lagi kelanjutannya. Bagaimana kita bisa mempraktikkan firman dengan cara berelasi saudara dengan sesama. Saudara, saya mau brainstorm sebentar ya saudara ya. Kita itu saudara ya, bagaimana sih bisa mempraktikkan firman? Tentu kita harus berelasi bukan? Contoh gini, kalau kita kan dituntut untuk belajar apa? Belajar mengampuni sesama, betul ya? Mengasihi sesama, belajar rendah hati, belajar sabar, dan masih banyak lagi lainnya. Nggak kelar-kelar kalau nggak kita terusin ya. Minimal 4 hal yang saya sebutkan tadi. Gimana kita bisa menerapkan hal itu semua saudara? Dengan cara
Ya berelasi. Kita nggak akan pernah bisa belajar mengampuni sebelum ketemu orang yang harus diampuni, bukan? Orang yang diampuni ini mungkin orang yang menyebalkan yang ada di dalam relasi kita, saudara. Tetapi kita perlu belajar mengampuni, dan kita nggak akan bisa pernah belajar tentang hal ini kalau kita nggak mau berelasi. Kalau kita menarik diri dari komunitas, udahlah orang yang namanya ibadah sama aja, udahlah gue di rumah aja, nonton aja. Dari satu minggu ke minggu yang lain, udahlah gue nonton aja kayak gitu. Ya kalau satu kali, dua kali hanya karena sesuatu kasus ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau itu sebuah niatan yang dilakukan setiap minggunya, itu menjadi masalah. Karena tubuh Kristus itu butuh orang sekelilingnya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mempraktikkan mengampuni? Kita harus berelasi. Bagaimana kita bisa belajar mengasihi orang? Ya kita harus berelasi, di situ kita ketemu dengan orang. Gimana kita bisa belajar sabar? Ketemu sama orang yang nggak sabaran. Akhirnya kita di situ bisa belajar sabar, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita bisa belajar rendah hati? Ya berelasi, saudara. Kesendirian dari sisi manapun selalu tidak baik. Membuat kita rapuh, saudara. Membuat kita mudah jatuh termakan tipu daya dosa, saudara. Membuat kita tuh kurang hikmat. Kalau kita dalam satu tubuh Kristus, kita nggak ngerti sesuatu, kita bisa tanya dengan orang yang lebih ngerti, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di situ kita harus pahami. Dan terakhir, ini adalah sebuah respon yang perlu kita tanamkan. Respon kita terhadap blueprint Allah ini, saudara, Kejadian 2 ayat 18 ini. Yang pertama yang dari tadi saya sudah sounding sebenarnya, yaitu saling menopang, saling menolong, menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini sebuah tindakan yang harus dilakukan dengan sengaja, care gitu loh. Ngeliat orang susah ya udah kita tolong gitu. Kelihatannya dia kayak butuh bantuan deh, butuh nasihat deh kayak gitu, dan lain sebagainya, saudara ya. Tapi ada hal yang lebih menarik, saudara. Kedua, kita juga harus bersedia ditopang dong. Gini, saudara, kalau kita nolong orang lain, anggaplah dia sedang kesulitan di dalam sebuah mengambil keputusan, kita tolong tuh. Kalau kamu nanti anggaplah mau membuka suatu bisnis, maka kamu harus seperti ini tahapannya, A, B, C, D. Jadi tambah hikmat kan gitu ya. Waktu kita nolongin orang seperti itu yang kekurangan hikmat, kita itu tuh ada rasa naturnya manusia itu senang. Kenapa? Karena kita berada di atas juga, saudara, di sisi lain. Karena kita merasa, oke nih, gue udah bisa tolongin orang ini, terus tolongin si B, terus tolongin si C, tolongin si D, dan lain sebagainya. Ditolongin semuanya lah itu. Nah, bagi orang yang sedang menolong, bagi dia tuh senang kan? Pasti senang. Saudara kalau coba ya nanti ya, tolong ketemu siapa lah saudara tolongin, pasti ada rasa gembira, ada rasa senang di dalam hati saudara ya. Tentu itu hal yang baik ya, saudara ya. Tapi di satu sisi itu juga ada rasa kita merasa lebih di atas dan orang yang ditolong itu di bawah. Nah, maksud saya gini, kalau kita menolong mungkin, kalau kita udah belajar menolong mungkin itu hal yang mudah. Tapi satu sisi kita juga harus bersedia ditopang, Bapak Ibu. Bersedia ditolong. Kenyataannya banyak orang tuh sulit untuk ditolong, merasa mampu sendiri. Udahlah, gue bisa sendiri, gue bisa kerjain sendiri lah kayak gitu. Orang lain belum tentu standarnya lebih tinggi daripada gue lah kayak gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih susah nih, mesti dibina kayak gitu kan. Pernah ada seorang yang datang kepada saya, seorang rekan kerja lah ya, datang kepada saya, Pak, kalau Bapak bikin sebuah acara, misalkan acara Valentine lah kayak gitu, hari Valentine, saya nggak usah kerja sama orang lain lah, saya cukup sendiri aja lah, saya bisa kok kerjaan itu semua kayak gitu. Dalam hati, sakit kuning aja lo kerjain semua sendirian. Lah iya dong, semua kalau dikerjain sendirian, pemikiran apa segala macam, ya nggak akan bisa, saudara. Karena kalau dia bilang, kalau saya dengan teman saya, si Bella, anggaplah kayak gitu, dia belum tentu bisa kejar saya, Bapak gitu. Dia bilang kayak gitu, saudara. Nah, maksud saya seringkali hal seperti ini ya, waktu kita tidak mau ditolong, nggak mau ditopang, itu bukan tanda kelemahan, malah tanda kesombongan kita, Bapak Ibu. Untuk itu hari ini kita juga mau belajar di dalam satu komunitas, di dalam keluarga, di dalam pernikahan, waktu kita berelasi, penting untuk menolong, menopang, tapi juga harus berani bersedia ditopang, bersedia dinasehati, bersedia ditolong. Karena
kita nggak mampu, saudara. Kenapa kuliah jurusannya banyak? Karena nggak bisa kita ambil semuanya. Anggaplah di dunia ini ada 20 jurusan. Ya kita nggak bisa belajar satu persatu. Kalau nggak tuh rambut kagak ada Bapak Ibu Saudara sebelum lulus. Kenapa? Karena kerja belajar, rontok itu rambut, saudara. Nggak akan bisa kita kuasai semuanya itu sendirian. Kita butuh orang lain. Untuk itu mari kita. Saya tahu beberapa orang ada yang berkata, tapi kalau saya berelasi dengan orang itu belum tentu memenuhi standar saya, atau orang itu mengecewakan saya, atau orang itu yang ngeselin aja sih kayak gitu. Mau saya kayak gitu berelasi. Tapi kenyataannya, saudara, it is not good for the man to be alone. Itu loud and clear. Itu blueprint yang Tuhan sudah berikan di dalam kitab Kejadian. Maka dari itu mari kita mau belajar terbuka, connect with others, dengan sesama kita. Karena kita nggak akan bisa kuat sendirian dalam kehidupan ini. Kita butuh orang-orang sekeliling kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita bisa berelasi dengan baik. Walau saya tahu namanya relasi pasti ada yang namanya konflik. Bagian yang itu kita bahas di bulan depan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ya Tuhan, kami mau belajar bagaimana Tuhan menciptakan kami umat manusia. Engkau mendesain kami bukan untuk hidup sendiri. Engkau mendesain kami untuk tidak menarik diri dari sebuah komunitas hanya karena kekecewaan yang ada. Tapi kami mau diajar Tuhan, bahwa pada hari ini kami mau belajar berelasi kembali kalau kami pernah menarik diri. Kami mau belajar untuk bersosialisasi ya Tuhan. Kami mau memenuhi rancangan Allah yang sempurna itu. Karena keutuhan, kebaikan, atau kata sungguh amat baik itu ada jika kami bersama ya Tuhan. Bukan waktu kami sendiri. Kau tolong tegur kami ya Tuhan. Kalau kami terlalu sombong merasa segala sesuatunya bisa dikerjakan sendirian, tolong tegur kami Tuhan, bimbing kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus membimbing kami dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami setiap harinya kami tetap menerapkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan. Saya mewakili seluruh jemaat GBL Beta dan juga Ibu Gembala mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Paulus Suginata Sutejo. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Untuk bacaan pengumuman apakah akan ditampilkan di depan? Oke. Kalau Bapak Ibu sudah siap, kita tolong saudara Hamil untuk membawakan doa ya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami bisa menaikkan pujian untuk-Mu, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang pimpin kami agar bisa memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Tuhan juga yang berkati kedua pelayan-Mu pada pagi hari ini dengan berkat khusus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita dapat melihat pengumuman dari GBL Beta. Bapak suka. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Suginata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak.
Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus. Kebaktian kaum wanita Alberta Selasa 17 Februari 2006 ditiadakan. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Mari Bapak Ibu bersama untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kamu sudah diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team Sabtu 21 Februari 2026 pukul 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 22 Februari 2006 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Arsigor Sitanggang. Diharapkan kepada orang tua untuk membawa anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Konser Pemuda Alberta diadakan pada minggu depan 22 Januari 2026 pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Ivon Kristiani 16 Februari dan Saudari Febria Dulo 21 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita, Alberta dan NKRI dimanapun kita berada. Jangan bosan-bosan untuk mengajar dan mengingatkan keluarga, saudara dan teman atau siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Bisa melalui WA, telepon, serta kunjungan. Tetap ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group. Terutama bagi para pelayan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Oke, terima kasih atas makanan yang sudah dibawakan. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Oke, Kak Adrian mau nanya apakah ada yang bawa doa siapa? Saya sendiri, oke. Oke. Ya, kalau tidak ada pengumuman tambahan, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya rasanya ku terima sekarang aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya rasanya ku terima sekarang kemenangan Bapa di surga yang penuh kasih dan setia, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, pujian yang telah kami naikkan, dan persekutuan yang Kau izinkan terjadi di antara kami. Biarlah semua yang telah kami terima tidak hanya tinggal dalam gedung gereja ini, tapi kami dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau berkati PDP Paulus Igunata Sutejo yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, Engkau berikan bonus khusus, Engkau berikan kejutan yang manis kepadanya dan juga beserta dengan keluarganya. Berkatilah juga untuk Ibu Gembala dengan segala kesehatannya dan memberikan rasa kepemimpinan yang baik selama ini ya Tuhan. Dan berkatilah untuk para jemaat yang mungkin ada yang sakit, ada yang tidak datang ya Tuhan.
Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan. Dan yang datang di sini yang sudah memberikan pujian dan penyembahan, Engkau yang paling mengerti kehidupannya, Engkau yang paling mengerti apa yang mereka cemaskan masing-masing. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau yang tidak pernah meninggalkannya, dan pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi para pemimpin dan gembala dan juga para komisi yang ada, dan jagalah perjalanan kami pulang ya Tuhan. Biarlah kami pulang dapat menjadi berkat, dan juga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lindungilah setiap keluarga, cukupkan setiap kebutuhan, dan hiburkan yang berduka. Kini kami ingin mengakhiri ibadah raya pada hari ini. Biarlah ibadah raya pada hari ini dapat berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan yang dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat misa teduh, selamat hari Minggu, biar Tuhan Yesus memberkati.